Ya, ketemu lagi dengan saya Andres Nova di podcast Coba Baca. Biasanya kita cuma audio aja, sekarang kita coba format baru dengan video. Kebetulan ini ada dua teman saya, Kiara dan Cemi. Dan ini kita lagi di sebuah book cafe yang cozy banget nih di kawasan Instagramable guys. kawasan Umbul Harjo ya maksudnya. Umbul Umbul Harjo. Harjo ya. Tahunan. Umbul Harjo terus Cileban, daerah Cileban, jadi masuk daerah Jalan Batian gitu, masuk gang. Kalau nggak masuk gang nanti mahal. Masuk surga. Oke, hari ini kita bahas bukunya Cemi. Yang ini judulnya apa nih, Jem? Yang tidak mereka bicarakan Judulnya panjang ketika ya? mereka berbicara tentang cinta, dan ini ternyata Jamie Carver. Betul. Dari Raymond Carver ini soalnya. Tadi kita nyari nama yang pas buat dia, Jamie Carver. Apa sih yang cocok? Jamie Carver. Jamie Carver. Dan aku mau cerita dulu ya, ini yang kemarin ketika paketnya datang. Aku kan lupa, kan udah dikonfirmasi kan mau podcastan gitu, lupa, terus tiba-tiba ada paket. Apa ini? Aku perasaan nggak beli apa-apa gitu kan. Takut salah kirim sabu Salah gitu. kirim isinya apa gitu kan. Terus udah, ternyata ada ini Tani, berarti dari ini nih, dari penerbit nih. Terus ini ya rasanya di endorse. Wah. tapi emang karena kemarin sebelumnya waktu yang ini kan cetakan keberapa ya? Kedua ya? Ini ketiga. Ketiga. Ya. Ketika yang pertama itu kan sebenarnya aku mau beli, cuma ketutup oleh kebutuhan rumah tangga dan antrian tubirit yang masih panjang kan. Terus udah lah, ntar aja. Habis itu ketika aku buka dua ini, yang hardcover sama softcover. Yeah. Dan keduanya itu aku buka dua-duanya itu terus secara visual cukup Eye catching ya. Iya, merah sih. Eye catching Partai banget. pemenang ya. Partai Pemenang. politis Terus habis itu ketika kan memang udah ada obrolan Kiara yang akan bahas nanti puisinya yang mengulas ini kan. Aku nawarin nih, aku mau ngambil yang hardcover apa yang softcover, karena dua-duanya itu sangat collectible. Yeah. Terus ketika ketemuan di kejadian sama Kiara, terus aku sodorin dua-duanya. Kamu milih yang mana? Gitu. Soalnya aku bingung. Kiara pilih yang mana, Kiara? akhirnya aku bawa pulangnya soft. Oh, yang soft. Lebih unik ya. Enggak, biar bisa dibawa kemana-mana sih sebenarnya. Karena kan kaku kan. Oh, betul. Hardcover kan kaku, susah. Betul. Terus, tapi yang keduanya sebenarnya dari isi kan sama kan ya? Sama. Cetakannya sama, cuma bentuk covernya yang menurutku ini juga unik ini, karena kalau hardcover oke lah, mungkin dengan desain yang visual yang hardcover dia dari zaman dulu juga gitu-gitu aja kan ya. Betul. Tapi kalau softcover kan ini sebenarnya ini bagus. Yang bikin bagus itu adalah yang aku sebenarnya secara visual ini sangat menarik, itu ada kartonnya kayak setengah, guys. ini ya, cuma setengah doang gini. Terus Menekan ini biaya itu produksi. bukan Euphoria 210 atau 260 yang seperti di cover-cover Pada umumnya ya. Pada umumnya. Tapi yang ini seperti cover pada umumnya, cuma doff. Dan aku memang lebih prefer yang doff daripada yang glossy. Ya. Jadi kayak ini. Kalau glossy kan kayak buku kampus. Ini buku teori satuan pendidikan. Jadi ini depannya itu malah kayak majalah. Yeah. Asiknya ini. Dan secara visual ini kan ini yang respon visualnya kan Mas Aziz ya ini ya. Yeah. Nah, itu ada rembukan sama kamu gitu nggak sih? Oh, oke. Cerita ya, agak mundur ke belakang jauh. Sebenarnya jangan jauh-jauh tapi nabrak. Jadi sebenarnya yang punya ide menerbitkan buku puisi ini sebenarnya bukan aku, tapi Mas Aziz. Jadi dulu kami tidak sengaja ketemu di KBY, Klub Buku Jogja. Terus waktu itu KBY itu bikin zin. Zin yang apa ya? Yang pertama kali nih. Yang pertama kali. Nah, karena aku menyumbang puisi di sana dan Mas Aziz menyumbang visual kan di sana untuk merespon. Itu kan 2018 kalau tidak salah. Nah, kemudian di 2019 akhir Mas Aziz ngajak ngobrol gitu, menawarkan, kamu punya naskah puisi nggak nih gitu kan? Punya gitu.
Kemudian ayo kita collab gitu. Kamu penyedia naskahnya, aku sebagai yang merespon visualnya. Oke nih. Nah, itu kan 2019 akhir. Nah, kemudian setelah itu kan kondisi tidak baik-baik saja ya. Tidak baik-baik saja. Pandemi, Covid, ya. pandemi. Tapi Mas Aziz tetap memperbarui visualnya. Visualnya. Jadi kalau nggak salah visualnya itu 5 atau 6 kali. Kemudian sampai finalnya. Panjang ya berarti. Iya, sampai panjang. Kemudian bukan cuma Mas Aziz yang berproses, termasuk aku pun begitu. Sebenarnya ini awalnya ditargetkan terbit di 2023 atau 2022. Cuma kan waktu itu kan tidak kondusif untuk menjual sesuatu ya, karena Iya. orang fokusnya membeli, Tersier ini buku ini tersier. orang fokusnya membeli beras dulu ya. Sebelum pandemi Primernya juga susah. udah tersier. Betul. Extra tersier. Iya, ekstra tersier ya. Orang kan fokus beli beras dulu ya lagi Oh. pandemi. Jadi kayak ini menurut hitung-hitungan ekonomi dan bisnis ini nggak cocok Nggak nih masuk. kalau terbit di 2022 atau 2023. Tapi kemudian ada apa ya istilahnya? Mungkin hikmah lah ya. Iya. Hikmah. Dari pandemi itu kemudian dari menundanya terbit ini ada hikmahnya. Pertama adalah puisinya makin matang. Makin matang. Karena ada proses kurasi yang cukup ketat sama Mas Latif S. Nugraha. Ah, ya. Oh, Makanya relatif ya, di buku ini kan Mas Latif sebagai kurator ya. kurator. Oke. Nah, kemudian Mas Aziz juga terus berkembang. Jadi di 2023 itu mungkin ada 3 atau 4 kali revisi. Jadi Mas Aziz tidak saya minta sebenarnya. Iya. Jadi ini aku revisi ya Jem. Kemudian berapa bulan kemudian kayaknya gini ya Jem. Nah, itu sebenarnya Mas Aziz cuma mengabari. Lebih sifatnya lebih ke mengabari, tidak ada. Kalau untuk konsep visual atau cover itu semua aku serahkan ke Mas Aziz. Jadi dia merespon sebebas dia, sepenangkapan dia terhadap puisi ini. Kenanya. Sekenanya dia gitu yang dia tangkap itu. Aku nggak ada intervensi. Nggak ada intervensi. Nggak ada intervensi. Gini kayaknya bagus Mas atau Tapi ada ini nggak kayak, oh ini ada yang nggak cocok nih, apa udah biarkan Mas Aziz bekerja nah Atau- Mas Aziz dia sebenarnya dia pribadi yang yang ini, yang Iya, proaktif ya. iya betul yang nanya. Kira-kira ini gimana Jem? Saya pribadi kan tidak terlalu paham nih sebenarnya dengan visual tertentu kan. Jadi saya lebih ke manut sih, pasrah Iya. ya gitu. Manut Mas gitu. Tapi Mas Aziz sendiri yang terus memperbarui Ini visualnya. Ya. visual dan desainnya sehingga sampai bentuk finalnya gitu. Keren, maksudnya aku juga ngikutin desainnya Mas Aziz, dan kebetulan logo podcast ini kan logonya yang buat Mas Aziz juga. Oh iya. Iya. Ada di mana-mana ini Iya, logonya. logonya ada. IKN enggak ya? Politik lagi Amin, nih. amin, amin, amin. Kalau aku nyerah loh. Amin, amin. Soalnya jadi podcast ini apa politik dan sekitarnya. Terus ketika Mas Aziz itu kan awalnya juga dia bentuk, terus kemudian aku sempat kaget ketika lama nggak ngikutin, terus lihat visual-visual yang ada di buku ini itu cukup apa ya, Eye-catching. eye-catching. Walaupun sebenarnya senada semua, merah kan Iya. temanya, dari depan sampai belakang itu dominasi visualnya itu merah. Bukan dominasi merah semua, Mas. Memang merah ya. Dari yang simpel seperti ini, Ilustrasi dalam. kan dalam 3 ingatan, dan ini masih stylenya Mas Aziz yang lama. Iya. Yang aku kaget itu yang waktu di belakang yang main agak padat. Soalnya setahu aku biasanya Mas Aziz itu lebih apa, minimalis. Yang ini yang Oh iya, jadi ini kaos ya. kaos ini kan, Iya. Ada merch-nya guys, ada Iya, merch. betul. terus Merch. ada merch-nya. Itu desain-desain terakhir itu yang Yang nah, ini itu aku sempat kaget loh, bisa di apa merespon dengan desain yang sepadat itu, padahal setahu Mas Aziz itu sangat simpel. Ya, simpel. Aku minta tolong Mas Aziz bikin logo itu kan karena simpel. Ya, simpel aja Mas, waktu itu briefingku kan seperti itu. Dari yang simpel yang susah Ternyata ya. bener cuma bag sama kacamata. Dari jauh wah Kylian Mbappe. Dan apa ya ada perkembangan. Ini ada sebelum ini kan kamu dulu pernah bikin kayak buku puisi yang kamu jahit sendiri. Oh tuh, ya, kan? sensilan ya istilahnya. Stensilan itu. Iya. Pensilan. Itu JP ya. Full di JP, bukan Jimmy doang kan. Jadi JP sempat punya agenda itu. Bukan JP malah. Jimmy. Itu aku pribadi cuma. JP, Itu Jimmy sendiri ya. Iya, Tapi pribadi. ada puisi yang masuk di sini nggak? Ada satu judul. Satu judul. Satu judul aja. Berarti itu kamu berkembang itu. Ci. Mungkin ya. Bisa dikatakan begitu. Berkembang dan maju lah ya harapannya. Maju. Kembang dan maju. Berarti kan apa yang dari yang lama itu yang bagus, dari
kamu bikin buku apa stensilan itu kan eh kamu waktu itu kan berarti kan udah ada ini buku puisi-puisiku, terus ternyata masih yang satu lolos ke buku yang diterbitin Litani ini, Betul. berarti sisanya kan ya ini berarti belum matang Sebenarnya bukan belum matang, atau beda gaya. beda gaya. Beda gaya. Jadi sebenarnya sensilan itu adalah untuk nguji pasar. Heeh. Karena waktu itu kan aku menulis puisi bertema lokalitas ya. Mm-mm. Eh, kan waktu itu era-era Han Mansur ya, kan berkembang puisi-puisi yang dikatakan orang pop ya, begitu ya. Iya. Orang mengatakan seperti itu. Nah, aku mencoba keluar dari pakemku sendiri nih, yang puisi tema-tema lokalitas yang abot, berat, angel Iya. kan gitu kan. Cobalah bikin ringan-ringan. Kira-kira sambutan publik bagaimana nih? Makanya aku mengujinya di sensilan. Itu Pertama, menurutmu gimana hasil malah itu tes pasarmu? di luar dugaanku. Jadi itu malah banyak yang pesan. Pesen? Cuma karena dia teknisnya ribet dijahit ya, Iya, dan kan. lama ya handmade. Iya makanya. Jadi cuma aku batasi 50 cetaknya. 50. Tapi di luar itu masih banyak yang pesan, dan pembelinya itu di luar dugaanku. Ada dosen sosiologi dari kampus salah satu kampus di Bali. Pesan. Aku kan kaget. Tahu dari mana? Inisialnya siapa Di, ya? di Instagram. Jadi dia kan follow Instagram kan. Aku mikir ngapain nih bapak-bapak ini kan pesen buku ini. Tapi buku pertama itu, jadi ngomongin buku pertama ya, sensilan itu mungkin faktor orang beli selain puisi adalah karena dijahit tadi. Dijahit. Dia Ya, untuk itu koleksi, unik sih, collectible itu kan. Nah itu mungkin faktornya. Tapi Nah itu kan memang pop. itu yang menurutku menarik dari buku ini adalah dua Artnya versi ya. ini. Dua versi itu sangat collectible. Collectible. Iya, Baik yang soft cover maupun yang hard cover. iya. Dan apa ya? Stensil yang kesederhanaan dalam stensilan itu kan handmade kan itu. Iya. Itu masih kebawa di sini. Ini menurutku visual-visualnya yang ada di sini itu Castable. ramah dengan ini direproduksi di kaos, di Tote bag. bag. Piring. Dikembangkan dan diuangkan, Iya. dinamis-namis, dikapitalisasi. Tapi memang harusnya seperti itu karena Iya. Karena nulis menjual buku puisi untuk menjual buku puisi sekarang nggak susah ya. Iya, dari dulu sebenarnya. Iya sih. kecuali Anda penyair yang memang Kayak koleksi, Anwar. yang memang koleksi ya. Iya. Sekarang kamu berapa buku puisi yang kamu punya? Saya kayaknya cuma Dibandingkan dengan novelmu ya. 5 sampai 7. Oke. Nggak nyampe 10 sih. Saya lebih banyak dari itu tapi punya teman. Oh. Oh iya, yang lari sih teman. Lari sih teman. Saya banyak ya karena kebutuhan belajar ya. Iya. Satu rak tuh puisi semua. Iya. Saya biasanya buku puisi pinjam dari kalian-kalian ini. Oh, iya. Makanya cuma sedikit punya. Ya kan waktu diminta ngobrol kalau cuma berdua nih ngangong kosong. Saya terus ini ajakin Kiara cocok nih untuk apa namanya ngobrolin konten terutama di dalam puisi ya, karena aku sendiri itu pembaca lepas sih. Jadi habis baca lepas. 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 Atau megang buku bukunya dilepas. Ada. Habis dibaca itu aku kadang ini kan ceritanya tentang ini. Oh iya, Bu. Ya kayaknya. Makanya akan walaupun aku sering bahas buku kayak gitu, kayak novel gitu, terutama puisi, karena menurut puisi itu kan sebenarnya sangat personal. Iya. Dan ketika nggak dekat dengan puisi, aku akan susah kayak yang ini kan memang ada beberapa tema Betul. lokalitas kan ya. Betul. Itu aku agak susah memahaminya bukan karena dari diksinya, tapi lebih ke aku nggak relate dengan kehidupan di sana. Konteks budaya ya. Konteks budaya, jadi Iya, ada apa ya, gap budaya yang Tegar budaya. aku keluar Jawa itu cuma 1 kali jam seumur hidup. Kemana itu, Mas? Bali. Di Bali masih Jawa ya. Itu aja ke Bali dijemput Grabnya orang Banyuwangi. Ya Jawa lagi. Iya. Tapi kamu kepikir nggak, maksudnya mau membranding dirimu kan udah 2 kali nih buku art gitu ya. Itu membranding dirimu puisi untuk art lagi. Iya, sebenarnya aku melakukan itu dengan kesadaran. Pertama, aku memposisikan diriku sebagai konsumen, sebagai pembaca buku. Maksudku kalau selama ini kan hanya membeli buku nih dan teks saja kan, Iya. puisi yang dibaca. Tidak ada value lain nih. Gitu. Iya. Maksudku, ya udah kita beli buku, baca puisi, selesai, taruh di rak, berdebu kan. Jadi nggak ada perlakuan khusus karena Ada sih masuk kardus aku. Khusus ya, iya. khusus. Khusus itu. Nah, kemudian dari salah satunya pemantiknya dari sensilan tadi kan.
orang alasan membeli buku sensilan itu bukan kayak dosen tadi kan, bukan isinya, bukan karena isi, bukan karena puisinya, tapi karena ini unik, collectible kan, Ya. untuk dikoleksi gitu. Nah itu akhirnya salah satu pemantiknya juga itu, jadi kuterapkan di sini dengan yang visual yang tanda kutip neko-neko lah ya, Ya, unik ya. lah ya, begitu. Harapannya kan begitu, ada perlakuan berbeda nih. Ya. Jadi orang tidak hanya, mungkin pembelinya akan mendapatkan dua hal mungkin. Kalau dia tidak cocok dengan puisinya, paling enggak dia cocok dengan visualnya, Ya, dan itu bisa dikoleksi. oke, ditaruh di rak, enggak nggak disempit-sempitin. malu-maluin. Iya. Taruh depan. Bahkan ini banyak loh yang mereka beli edisi softcover, beli lagi edisi hardcovernya. Iya, karena itu tadi dua Dibanding buku loh. ini, Ide dua buku bisnis. ini tuh ada aku kesulitan karena yang hardcover nggak ada nama di depan, Ya betul. namanya di belakang. Itu penyair sudah mati, itu Walter is dead. Iya. Rolong banget banget. Ya. Walter is dead. Oh, menarik. Kalau yang ini kan depannya udah kelihatan ada Jamie Batintikal kayak gitu. Betul. Jadi Lebih nasionalis yang pertama ya. Lebih Iya, nasionalis. Merah putih. enggak, masih lama ini. Tapi kayaknya nanti publishnya sekitar tanggal itu sih. Biar Jual menyambut sebagai itu. merchandise 17-an ya, Jadi Abi. nanti dikibarkan bersama di IKN. Waduh. Ini jadi politis. Waduh. Tapi ya menurutmu Kak, aku gini loh, kamu cocok main di puisi sebagai art karena kalau memang apa ini kan isinya tentang, jadi satu tuh tentang Bali ya, folklore Bali, Ya. tradisi desa Bali. Yang bagian kedua itu tentang Bangka Belitung, dia Ya. merekam sosiokulturalnya gitu ya. Ya. Tapi kalau menurutku kamu main di tentang Bangka Belitung, kalau penyair Bangka Belitung orang pasti referensinya ke Sunli gitu kan. Sunli, Nah, ya. kalau main di isi apakah yakin bisa menyaing itu gitu kan. Kalau yang penyair sebagai seniman artsy itu kan belum ada aku rasa. Apalagi sekarang orang beli buku puisi bukan karena isinya, tapi karena Ada yang lain. containable. Betul, ya. Sama lihat namanya. Betul. Aku tanggapi yang Kiara tadi ya. Sebenarnya dulu sempat ada kepikiran juga nih. Sebenarnya kan ada sejauh ini ada 3 penyair atau penulis puisi dari Bangka Belitung. Pertama, 4 kalau Iqbal dihitung ya. Cuma dia kan Pulau Belitung nih. Nah, kalau iya, Pulau Bangkanya kan ada 3 nih. Nah, satu ada di Anugrah, tapi kan dia tidak menulis konten-konten lokal. Iya. Dia kontennya kan urban. Urban. Urban banget. Nah, kemudian Sunli itu konten lokal Bangka tapi yang spesifik Tionghoa. Tionghoa. Ya. Nah, aku mikir ini ada satu celah nih yang belum digarap. Itu konten lokal sisi Melayunya. Oh, sama. Oke. Nah, karena kan di Ada ini ya, komposisi ya, percampuran ya. betul, komposisi paling dominan di Bangka Belitung kan Tionghoa dan Melayu. Nah, jadi aku mengambil sisi Melayunya gitu. Dan nggak terlalu berjarak juga dengan konten-konten atau kebudayaan-kebudayaan Tionghoa gitu, nggak terlalu paham. Itu kan bisa jadi blunder kan kalau aku menulis itu gitu sih. Menarik. Tan Bun An dan Siti Fatimah itu, ya aku setuju sama Mas Nova sih, karena ketika membaca itu gitu kan, siapa Tan Bun An, siapa Siti Fatimah, aku harus google dulu gitu kan, dan aku berharap menemukan jawaban itu di buku, tapi aku hanya bisa menikmati itu sebagai puisi gitu. Pada akhirnya aku harus cari dulu, oh Tan Bun An tuh gini, Siti Fatimah tuh gini, lalu aku melakukan pembacaan ulang gitu. Berarti berhasil nih visinya ya, biar sehingga kamu googling kan, Oh, jadi ada rahasia yang tidak diungkap kan. Paling enggak kan ke satu orang berhasil ya. Iya, ada rahasia yang tidak diungkap sehingga orang ada perlu- referensi ya, Iya, rekomendasi gitu ya. Berarti kamu memang punya agenda itu ya, agenda untuk memperkenalkan budaya Bali dan budaya Bangka itu. Atau budaya kultural lah ya lebih. sebenarnya apa ya, kalau khusus diniatkan untuk mengenalkan kebudayaan Cita-cita di lokal, Luhung gitu. enggak juga. Tapi kemudian ini kan sebenarnya puisi-puisi di buku ini adalah proses awal aku belajar puisi atau menulis secara umum di komunitas sastra Jaya Imaji. Nah, di Jaya Imaji biasanya anggota-anggota awal itu mereka diarahkan ke konten-konten lokalitas. Alasannya karena itu dekat dengan diri pribadi. sendiri. Jadi itu kan salah satu teori menulis kan konon tulisnya sesuatu yang Harus dekat, yang kamu ketahui kan. Makanya diarahkan ke sana. Makanya awal-awal aku menulis tentang Bangka Belitung. Tapi kalau untuk niat yang adiluhung tadi ya untuk mengenalkan budaya lokal, ya. kayak saya tidak seadiluhung itu. Dan itu bukan tugas saya pribadi kan. Jadi banyak Ya. kan itu tugas dinas pariwisata, dinas kebudayaan, Mention, habis dewan ini podcast. kesenian kan. Nanti di-mention ya di caption. Jadi politis ini. Jadi kan tugas-tugas bersama kan. Iya. Dan di sini sebenarnya kan terbagi dua ruang kan, ada melayat
ke dalam, kemudian melawat keluar. Ya, itu kan terbagi dua. Jadi ada konten Bangka Belitung dan non Bangka Belitung, kayak Palembang, Sumatera Barat, kemudian Jakarta, dan kemudian Jawa, karena ada persentuhan merantau tadi ya, peristiwa merantau tadi kan membentuk diriku yang lain nih. Setengah diriku kan dibentuk oleh peristiwa perantau tadi. Saya tuh aslinya 2. Saya aslinya 2 di dalam sini. Nah, ini kan tadi tidak mau ngambil segmentasi yang Tionghoa ya berarti tadi kan. Betul. Tapi ini warnanya merah, yang identik merah itu kan untuk teman-teman yang Tionghoa kan warna yang Hoki. ya. Hoki, berani, Berani. keberuntungan, hoki tadi. Yeah. Jangan-jangan itu apakah kenapa nggak ngambil warna lain? kuning kan? Nah. Cuan. Sebenarnya termasuk selain masalah desain tadi, visual tadi, termasuk pemilihan warna, itu kan satu kesatuan, itu pilihannya ada di Mas Aziz. Si Mas Akarifa ini, nama pena, ya di sini kan nama pena seniman. Nama grafis lah. Iya, nama grafis. Iya. Dia memilih ini karena menurut dia tafsiran dia terhadap puisi itu dominan ke warna merah gitu. Yang menyimbolkan itu petualangan, perantauan gitu. Jadi dia simbolkan dengan merah warna itu. Merah, ya. Menarik ini soalnya ya itu tadi kan kupikir warna merah karena ada ya apa ya, selama ini kan kalau kita lihat kayak ada kemarin yang penulis yang dia pakai dominan ungu itu karena dia memang Akika itu. ya itu Iya. karena sebagai warna dominan itu menarik juga, maksudnya catchy juga untuk tiba-tiba buku-buku jebret ungu donjreng kan. Iya. Menarik terus. Futuristik ngono ya. Iya, jadi ada kesan futuristiknya dan yang ini juga sebenarnya merah itu kan warna yang spektrum warna yang apa ya, menonjol strong ya. banget. Kalau nggak menonjol nanti di lampu merah nggak kelihatan ntar. Iya. Betul. Ya boleh lah, kasih lah. Bapak-bapak sekali saya. Kasih gak apa-apa udah. Dapat. Susah. Itu memang menarik sih dan ya warna merah itu kalau misalnya yang kayak gini aja jadi merch, jadi ini kan di hitam bagus, di merah, di putih juga bagus. Iya. Dia bisa masuk karena memang strong ya. Dan yang menarik itu dia nggak pakai warna yang apa ya, yang solid merah-merah yang ngeblok gitu. Jadi ada aku melihat kayak Gradasi. Kayak ya ada tipis-tipis gradasi yang malah menurutku kayak ini loh, apa, kalau zaman dulu kan ada soal yang dia nyetensil untuk kayak menggandakan soal itu loh waktu zaman SD itu betul, kan. Betul. Nah itu kesannya jadi seperti itu dan itu menurutku membawa apa ya? Nostalgia. Iya, nostalgia ke masa lalu kayak gitu. Bagus itu. Jadi bloknya nggak benar-benar blok yang solid color tapi benar-benar kayak ada tipis-tipis sama itu menarik gitu. Merah. Cukup berhasil berarti ini untuk membawa grafisnya di buku ini. Sejauh ini menurutku cukup berhasil. Ada pertimbangan lain juga selain wilayah tafsiran tadi ya. Karena kan beberapa puisi kan ada soal Tan Malaka kan di sini, puisi paling panjang. Nah, Tan Malaka kan identik. Ketika kita sebutkan nama Tan Malaka kan orang akan membayangkan merah ya. Kuning. Betul. Gak mungkin hijau juga ya. Orang langsung membayangkan merah. Nah, pasti merah. Kemudian di luar masalah tafsiran tadi ya, kalau seandainya buku ini ada dipajang di rak toko buku, dia kan akan caper lah ya istilahnya, mencuri perhatian kan gitu, karena dia full merah, kemudian dengan desainnya tadi gitu. Itu kan ada faktor itu kan, mempertimbangkan itu. Menarik sih, dan ketika datang itu nggak diurep plastik gitu, pakai plastik klip. Betul. Jadi itu unik, dan yang ini aku kayak resep obat ya. Yang apa namanya, ada nomor serinya dan aku dapat nomor 9. Ini random ya berarti. Random. Nah, kalau yang edisi guys. Nah, itu di belakang. Kalau edisi soft cover. Tapi nomornya berkelanjutan atau berkelanjutan. Jadi dua jenis ini berkelanjutan, soft dan hardcover. Menarik ini. Nomor seri itu Nomor serinya kenapa? Oh iya, nggak berlanjut. Jadi random dong kayak duit. Jadi kan soft cover sendiri. Soft cover kan 2 kali cetak. Nah, itu berurut nih 2 kali cetak. Kemudian hardcover itu dia nomor baru, seri baru. Nomor baru, oke. Nah, begitu. Menarik tapi. Ada urut berarti kayak nomor uang itu. Ya, jadi orang yang dapatnya.
Nah, nomor seri itu sebenarnya kami adalah salah satu siasat pertama memberikan kesan eksklusif kepada pembaca. Jadi, aku nih dapat 009 nih. Kamu dapat berapa nih? 0017 misalnya. Kemudian yang kedua itu untuk menghindari harapannya, menghindari pembajakan. Ya. Jadi ketika orang membajak itu kan kalau dia ada dua nomor seri yang sama, Berarti salah bajakan. satunya bajakan. Iya. Dia bajakan. Jadi kan itu berbeda. Kamu Kan? maju banget ya berarti. Wah, buku saya akan dibajak nih. Siapa tahu kan besok kan? Siapa tahu kan? Pede banget. Jadi kan lebih baik antisipasi kan? Lebih baik antisipasi kan? Sedia payung sebelum Pede hujan banget kan? ini berarti udah. Ini jokesmu masuk. Iya, masuk ini. Dan bisa jadi juga dia besok dapat proyek negara nih misalnya. Iya. Kan ada yang buku-buku kayak zaman dulu kan proyek negara tidak Iya. diperjualbelikan. Ini Kan milik dicetak negara. banyak kan? Milik negara. Dicetak banyak kan? Kan itu kan bisa disiasati juga kan? Iya, bisa. Tapi repot juga sih kalau negara kan cetaknya ribuan kan. Iya. Jadi mereka harus ngasih nomor serinya sampai ribuan. Udah kayak Manual. Peru-Peru ya, berarti punya nganu. Tapi konsep menomori ngasih nomor seri ke sebuah karya itu sebenarnya kan bukan hal yang baru. Betul, bukan hal yang baru. Aku dulu pernah di main clothing kan waktu beberapa puluh tahun yang lalu. Wah, sekali saya. Ketahuan umurnya ya. Itu di ininya di labelnya itu di nomorin di Iya. sablon. Itu lama prosesnya, lama satu-satu soalnya. Ya betul sama. Kalau ini kan pakai yang ini apa Mesin. capnya itu Ya, betul. ada kan capnya Cap yang kayak buat cap kwitansi itu kan Nah, ada betul. kwitansi yang nomornya Betul. itu jadi agak cepat. Kalau itu sablon kan benar-benar satu Iya. dua Tapi nomornya apa nggak ke double tuh mas kalau di misalnya satu-satu gitu atau pakai dihitung matematika dulu kan bisa pakai ya apa kan namanya? kalau cetaknya Lupa masih skala kecil masih scalable banget kecuali cetaknya puluhan ribu Iya. itu baru Itu enggak. heran, Mas. Enggak masuk akal itu Pakai dikerjakan. kombinasi hitungan matematika. nanti pakai satu saya Permutasi. kecil Ya. Kalian divisi matematika ya ada nih percetakan. Tapi menarik loh, maksudnya untuk menghindari pembajakan tuh kayaknya ide baru ini. Kalau buku kayaknya belum ada yang nomor yang begini kan? Ada. Sudah ada. Kalau dulu ada penerbit OAK. Oh, Penerbit OAK dinomori. Pintar. Ya, sudah tutup. Sekarang perusahaan baru awak- voucher. voucher Sekarang Oh, voucher iya. sekarang dinomori, Dinomori. buku-buku voucher. dan itu malah belum dilakukan oleh penerbit mayor ya. Iya, Karena angel nganu nih susah itunya apa namanya? Orang badi, Bos. betul. Dan itu kan teknisnya ribet sekali. Ribet kan? banget Ribet karena sekali. yang mampu melakukan itu ya AI. India masih kecil Indie. karena scalable. Iya. Kalau Dan cuma slow cetak banget ya. sekian lah jual besok juga nggak apa-apa, kita nomorin dulu. Iya, betul. Pertanyaannya kan buku penerbit indie kan yang mau bajak gak banyak lah gitu, Iya. kecuali nulis siapa gitu, Seno itu baru ada yang mau membajak gitu loh. Kayaknya ya mungkin nanti Bung Jamie ini yang akan membajak kalau amit-amit atau amit-amit Jangan. paling ya mungkin 5 atau 10 tahun lagi butuh untuk sampai ke tahap dibajak bukunya gitu. Jangan Tapi ya teman-teman janganlah. dengan membajak. ya. Jangan. Cukup sawah aja yang dibajak. Tapi iya pembajaannya itu juga jadi apa ya hal yang serius juga kalau di dunia apa ekosistem perbukuan lah. Wah, Betul, iya, betul. ngeri banget itu. Bukan cuma perbukuan seni pada umumnya lah ya. Iya musik juga deh, Iya, musik gitu. musik juga. Kalau musik kan pembajakannya istilahnya cover ya. Yang tidak izin tentunya. Kan ada yang izin ya. Ada yang izin dan Pembajakan terbuka itu kalau musik itu. Iya. Ibaratnya nggak nodong di keramaian gitu kan kalau bisa cover tanpa itu, tanpa diurus. Betul. Iya problem untuk semua kesenian. Iya. Tapi memang dengan saya ini kan secara visual udah respon pasar bagus nih. Bagus sejauh ini. Bahkan ada beberapa dosen sekaligus seniman yang dugaanku dia membelinya bukan karena konten puisi ya, dia kayaknya bukan pembaca puisi tapi mungkin karena visualnya. Visual. Dan dia di Jogja cukup punya nama si dosen dan seniman ini. Inisial ya. Karena ya, Rahasia perusahaan ini. Gue juga kaget gitu kan. Terus saya follow ternyata sama-sama fans Liverpool. Cocok nih, nyambung di obrolan di DM. pantes merah. Merah lagi nih gitu. Buat merch 17-an, merch Liverpool, merch apa lagi, jangan merch kampanye aja yang penting. Masa kampanye pakai puisi ya. Susah. Kalau secara konten menurutmu gimana yang baca? Aku kemarin memang minta Tiara secara khusus untuk membaca karena aku pikir ya kayak tadi itu saya tidak begitu jago-jago amat mengapresiasi puisi karena puisi kan berlayer-layer gitu. Dan
rumit. Kadang nggak dapet di layer pertama kan, pemaknaan ada di layer kesekian, dan aku tidak punya energi sebesar itu untuk digging sejauh itu sampai ke layer yang lebih dalam. Jadi kayaknya Tiara lebih slow, jadi Ketahuan ya saya orang slow. Ya mungkin spoiler dikit ya, mungkin ini iming-iming ya teaser untuk calon pembaca buku ini. Dan ya seperti aku bilang tadi, terbagi jadi dua. Jadi yang di awal itu dia membicarakan tentang Toh Bali itu sama-sama di Sumatera ya berarti ya. Iya. Sumatera kan Bangka itu Sumatera juga. Benar. Iya. itu Geografiku jelek. Itu kota Bali. Jadi kota di tengah-tengah Di ujung pulau, ujung selatan. Jadi ada satu folklore gitu ya, satu tradisi lisan dan dua nama yang sangat menonjol di buku ini 2 atau 3 kali disebutkan di bagian awal, yaitu Tan Bun An dan Siti Fatimah. Nah itu aku google, siapa ini Tan Bun An, Siti Fatimah. Aku sempat kepikir lah, Tan Bun An itu apa nama Cina ya, Tan Malaka, jangan-jangan ini. Iya, dia banyak nama penanya karena lari-lari terus ya. Kabur. Makanya aku pikir apa ini, kan kontroversi baru ya nih Tan Malaka dan nama Chinese-nya, tapi enggak, ternyata jadi itu adalah tradisi lisan. Ceritanya tuh tentang Tan Bun An ini seorang pedagang dari Tiongkok gitu ya, yang Tiongkok daratan. Nah, jatuh cinta pada Siti Fatimah, penduduk lokal yang muslim dari ya. Kesultanan Palembang. Nah, Kesultanan Palembang. Nah, terus suatu hari si mertuanya ini, calon mertuanya Tan Bun An alias bapaknya Siti Fatimah itu memberikan guci, ditutupin gitu, guci emas ditutupin, ada berapa guci gitu. Itu mahar ya? Mahar. Nah, terus ketika dibuka, Tan Bun An ini kecewa. Kenapa? Karena isinya ternyata sawi gitu ya. Dibuka, dibuang-buang semua air itu ke Sungai Musi. Ternyata guci terakhir yang dibuang itu isinya emas beneran. Nah, si Tan Bun An ini kan merasa, aduh ya ampun kok aku buang ini, panik gitu. Dia terjun ke sungai. Nah, ajudannya ikut terjun ke sungai. Lihat ajudannya si Tan Bun An terjun dan si Tan Bun An terjun. Siti Fatimah ini ikut terjun gitu ke Sungai Musi. Jadi dia salah cinta ya? 3 orang ini terjun bareng-bareng. Akan mati bersamamu. Gara-gara ubis ini 3 orang terjun bareng ke Sungai Musi gitu ya intinya. Folklore itu. Nah, untuk mengenang folklore itu akhirnya dibuatkanlah pagoda dan 3 makam ya. 3 makam yang konon adalah makamnya Tan Bun An, Siti Fatimah dan ajudannya ini. Yeah. Nah, kalau menurut dirimu nih sebenarnya folklore tentang apa nih, Mas? Oke, pertama kenapa aku tertarik mengangkat itu? Pertama, ada nilai-nilai universal di sana. Misalnya si Tan Bun An ini kan dia agamanya berbeda dengan Siti Fatimah. Agamanya berbeda, sukunya berbeda, kemudian negaranya berbeda. Kewarganegaraan juga beda. Kewarganegaraan juga berbeda. Kerajaan ya kalau dipanggil kerajaan juga. Genre. Ya betul. Ini kan rumit sekali ya. Rumit sekali. Mereka cintanya terhalang berlapis-lapis nih begitu kan. Nah, kemudian si Siti Fatimah ini kan dari lokal ya, dia pribumi dari Kesultanan Palembang, kemudian agamanya juga berbeda dengan Tan Bun An tadi, sukunya juga berbeda begitu kan. Dia Melayu begitu. Nah, mereka kan jatuh cinta nih. Mereka jatuh cinta, kemudian ya mungkin sama lah dengan hari ini ya, bergeser permintaan rumit orang tua. Akhirnya si dua sejoli ini kan nggak rumit-rumit yang rumit, orang udah cinta kan ya udah yang penting sekilas tadi itu ini yang salah bapaknya nih, ngapain dikasih ubis terakhir ubis itu ya. itu loh. betul. Nah si orang tua si Siti Fatimah ini kan meminta mahar nih karena mereka masih di terah-terah lingkungan kerajaan kan, kesultanan kan, otomatis maharnya kan tidak mungkin receh ya, pasti rumit begitu. Nah salah satu maharnya mungkin juga untuk menguji keseriusan si Tan Bun An tadi. Jadi dia minta maharnya 7 guci emas. Sangat sedikit ya. Sangat sedikit ya, tanda kutip ya, sangat sedikit. Kita punya 2 batang aja emas kayaknya susah ya. Ya betul. Nah, kemudian si Tan Bun An ini pulang lah. Dia pulang ke Tiongkok tadi. Dia bilang ke orang tuanya dia akan nikah, kemudian akan melamar si Siti Fatimah dengan syarat tadi 7 guci emas. Oke, nah ternyata si Tan Bun An ini juga bukan orang sembarangan ya bahasa sekarangnya. Dia juga dari Kolom Merat juga kan begitu kan, dari lingkungan Otmani. Iya, lingkungan kerajaan juga kan. Nah, si orang tua Tan Bun An itu menyanggupi. Nah, Tan Bun An itu disuruh balik dulu nih ke Palembang. Balik dulu, kemudian guci emas itu disusul, dipaketin lah istilah gaulnya sekarang. Nah, cuma kalau zaman dulu kan dipaketinnya lama nih, karena lewat jalur laut. Ya. Betul, lewat jalur laut kan, jalur angin kan, kapalnya. Kemudian banyak perompak kan, dulu kan di antara Selat Bangka
yang memisahkan Bangka dan Berarti dari selat Sumatera. selat ini dulu ya, Malaka ya masuknya. Ya betul. Enggak, mereka dari sini. Jadi dari masuknya dari Selat Gaspar. Oh, dari selat Gaspar. Gaspar itu antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Oh, Gaspar itu nama selat gitu. Iya, nama selat antara Pulau Bangka dan Pulau Aku Belitung. tahu itu kan novel. Gaspar. Oh iya, betul. Kemudian Ada makanan juga tuh selat Solo. Oh, aduh, Jogja ya. Nah, kemudian dari Selat Gaspar mereka akan masuk ke Selat Bangka kan. Nah, itu kan banyak perompaknya zaman dulu. Istilahnya kan lanun. Nah, untuk menyiasati itu si orang tuanya Tan Bun An itu gucinya dalamnya itu emas. Dalamnya emas kemudian ditutup dengan sawi-sawi tadi. Nah, harapannya kalau orang ada perompak tadi, ada bajak laut tadi ketika mereka menyambangi kapal itu, Sawi. mereka tidak akan mengambil guci itu karena Ini sayur. ngapain nih ngambilin sayur kan, gabut banget ngambilin sayur busuk kan, karena kan dikirim dari sana. Tiongkok kan udah busuk kan gitu. Tujuannya untuk itu dan itu berhasil. Nah, ketika kapal itu nyender di pelabuhan, naiklah si Tan Bun An ini untuk ngecek mahar yang dikirim tadi, yang dipaketin tadi kan. Kok dicek kok sawi busuk nih, kaget kan dia, malu nih, kan itu kan disaksikan kan sama si Siti Fatimah dan keluarganya kan menunggu, mereka menunggu mahar yang 7 guci tadi. Kemudian karena dia malu, kemudian panik, bingung, ditendang lah guci-guci itu ke Sungai Musi. Miskomunikasi nih berarti. Nih, Harusnya kalau marketplace tuh ada catatannya ya. Betul. Tolong ini ya, ada nah, itu. gucinya kan ada 7 nih, guci kan ada 7, ditendang 6. Ketika mau nendang ke yang ke-7 kepleset dan pecah. Jadi belum jatuh ke sungai, pecah dulu di kapalnya kan. Ternyata ada emasnya. Ada emasnya, ternyata itu siasat, bawahnya dia tak emas. Tambah panik lagi dia. Sudah 6 sudah masuk sungai Musi tadi kan. Karena dia panik, dia nyelam ke situ. Nah, kemudian setelah nyelam nggak muncul nih. Ya kan sudah tenggelam kan. Ajudannya tenggelam. Ya, kemudian si Siti Fatimah yang menunggu di pelabuhan tadi juga bingung nih. Itu kan cinta sejati nih, kayak Romeo Juliet kan rela mati nih menenggak racun kan. Sama dia ikut masuk nyelam juga dan tenggelam. Nah, dari mitos itu tadi, cerita tadi, lokasi mereka tenggelam itu muncul pulau. Dan memang ada pulau sekarang. Ada pulaunya, namanya Pulau Kemaro. Di antara Sungai Berarti Musi. kayak deltanya di delta Sungai Musi. Betul, kecil kok. Pulaunya itu paling mungkin untuk 2 lapangan bola lah. Oh, Kecil banget. Itu kayak pulau mercusuar gitu ya? Iya, kecil banget. Itu bahkan konon di musim tertentu ketika air naik pasang itu pulau itu hampir kerendam. Oke. Dan di sana memang ada pagoda. Jadi aku memang pernah ke sana. Jadi ketika dulu liburan ke Palembang ada. Jadi pas ini dulu sempat ada pengalaman empirisnya langsung. Kemudian ke Jogja belajar puisi terus kayak kemarin lu sempat kesini nih, menarik nih kisahnya. Kemudian itu aku pindah atau respon menjadi puisi. Itu sih karena kandungan kandungan yang beragam tadi kan, kisah-kisah yang unik kan, kayak Romeo dan Juliet kan dipuisikan oleh Saud kan gitu kan. Nah, aku mempuisikan yang berbeda nih. Ini menarik karena nggak banyak yang mungkin kalau aku yang di Jawa agak lama itu aku nggak tahu ceritanya. Iya. Dan Iya. cuma struktur cerita model ini sebenarnya kan banyak Di mana-mana ada. Di semua daerah tuh ada. Iya. Kasih tak sampai itu banyak banget. Dan kayaknya pesan moralnya konfliknya cuma gara-gara satu, bahkan sampai kehidupan nyata hari ini kurang komunikasi. Betul. Jadi pesan moralnya tuh kisah cinta itu tidak bekerja karena kurang komunikasi. Dia kan juga ini kan Kurirnya kan yang salah. kurirnya nggak ngomong, terus dia pakai kan racunnya pertamanya supaya dia kelihatan mati tapi tidak mati. Betul. Terus satunya malah minum racun beneran. Iya, betul. Terus lah kok mati. Iya. Itu kan Kan mati. Pulau Jawa kan juga dari Miskom kan. Iya. Karena Caraka itu kan munculnya bahasa Jawa Itu kan. juga Miskom Satu juga, dititipin pedang, satu disuruh ngambil. perang. Perang. Itu buat inspirasi buku-buku self improvement sekarang itu. Jadi Miskom itu sudah bisa dilihat dari zaman-zaman jebot, zaman-zaman nenek moyang kita mungkin itu. Dan masih kita ulang sampai hari Dan masih ini. kita ulang sampai hari ini. Betapa lucunya. Itu berarti jadi satu tema utama di puisi-puisi buku ini atau hanya sempalan? Hanya sempalan, ada 2 puisi kan. 2 puisi yang mengangkat. Dua tuh, berarti Iya, Tan Malaka ya? Iya, betul, yang mengangkat soal Tan Bun An tadi dan Siti Fatimah itu hanya ada 2 puisi. Puisi. Nah, jadi puisi pertama itu awalnya itu untuk lomba. Ada lomba yang diadakan kampus Unsri di sana. Oke. Pas nih kan, satu daerah. Cocok nih. Cocok. Dan kebetulan menang juara 1. Nah, kemudian berapa tahun kemudian ada lomba lagi
di kampus itu. Heeh. Nah kemudian bingung nih. Kalau bawa itu lagi kok Iya kayaknya betul. Nah Bosen ya? bosen bosen gitu kan. Tapi akhirnya karena mentok ide, aku masih mengangkat tema yang sama, tahan bunaan. Tapi dari Siti Fatimah. sudut pandangnya, betul, sudut pandangnya aku ganti, kemudian teknik penulisannya aku ganti. Jadi kayak semacam menantang, bisa nggak sih aku membuat makanan berbeda dari bahan yang sama? Ya gitu kan. Iya. Kan tantangannya lebih berat nih. Iya. Wah itu Apalagi yang satu udah menang nih. betul. Jadi ada apa namanya? Patronnya. Patronnya Betul. udah tinggi patokannya. Yang paling susah itu menggali sudut pandang sebenarnya. Aku mau ngambil dari sisi apa nih gitu. Nah, dan berhasil ternyata. Menang lagi dia. Menang lagi puisi kedua. Padahal bahannya sama, temanya sama. Tapi kalau sekalipun kamu main sudut pandang, aku merasa itu perasaan kolektif gitu loh, banyak di puisimu. Yang perasaan pribadi eksistensial tuh hanya di puisi terakhir yang mana aku paling suka sebenarnya, yang paling berkesan. Betul. Semua di sini ya itu tentang perasaan kolektif sih. Makanya aku sempat tanya, apa kamu punya agenda adiluhung untuk melukiskan sejarah melalui medium puisi gitu ya? Betul. Sebenarnya kalau agenda khusus nggak ada, tapi sebenarnya yang kita alami itu kan juga dialami orang lain. Mungkin sederhananya begitu, misal putus cinta, kasih tak sampai. Itu kan banyak dialami. Tema-tema umum lah. Tema-tema umum kan. Mungkin kita merasa kita yang mengalami itu sangat personal kan. Tapi ternyata itu juga dialami orang lain, sehingga itu bisa diterima begitu. Nah, kemudian yang benar sih kata Kiara tadi, puisi-puisi terakhir memang sangat personal mah di akhir begitu kan. Karena itu kan cuma masalah pribadi kan gitu. Tidak masalah yang umum kan. Sangat segmented masalahnya ya. Gitu. Supaya menciptakan itu nggak sih ditaruh di halaman terakhir, efek perenungan kontemplasi bagi si pembaca ini gitu. Ketika baca sampai perasaan kosong gitu ketika selesai membaca. Iya. Lagi ya. Kalau yang ngatur urutannya puisi ini kan salah satu buku puisi yang ada daftar isinya. Dan kayaknya memang pengisi penyusunannya cukup oke sih. Iya, dipikirkan ini benar-benar terkonsep. Maksudnya selain visualnya terkonsep, peletakan puisinya itu juga terkonsep. Yang bikin album lagu itu loh. Ini dari kamu atau mungkin dari Mas Latif atau Dava Randai? Ini sebenarnya ada sentuhan Mas Latif, saran-saran yang sangat berharga dari Mas Latif Sugra. Jadi awalnya sebenarnya posisi dariku pribadi selaku penulis itu adalah kebalikannya dari ini. Jadi yang pertama adalah melayat ke dalam. Ke dalam dulu. Ya, kemudian baru keluar kan. Karena kan prosesnya begitu kan. Aku menengok kampung halaman dulu, kemudian aku mengalami peristiwa perantauan. Iya. Nah, kemudian oleh Mas Latif itu dibalik, dia memberikan saran. Ini dibalik aja nih. Aku kebayang sih dia memberi saran gitu. Iya. Ya, ekspresinya gitu. Aku kebayang. Dan nadanya gitu kan. Mas, ini kita ingin ya, Bay. Iya. Jadi dia saran Mas Latif adalah ini kan kalau untuk peristiwa-peristiwa perantauan kan ada di bagian melawat keluar kan. Jadi Mas Latif sarannya ini mending ditaruh di depan dulu, karena itu ada di luar. Jadi kamu kembali atau melayat ke dalam itu adalah bagian kedua, bagian kamu pulang. Jadi orang bisa, pembaca akan melihat dirimu bukan dari dalam dulu, tapi dari luar. Kamu sebagai seorang perantauan pulang ke kampung halaman. Yang kemudian yang pulang. Betul, yang itu diwujudkan dalam puisi kan. Puisi-puisi bagian awal kan menuliskan tema-tema perantauan, kota-kota yang pernah kukunjungi, atau tema-tema di luar Bangka Belitung. Nah, kemudian bagian kedua kan tema-tema Bangka Belitung yang balik gitu. Orang kan melihat begitu runutannya dari Mas Latif. Menarik ya, soalnya ini kelihatan banget kalau terkonsep, nggak cuma sekedar ditaruh. Biasanya kan macam-macam ya metode untuk naruh menata puisi dalam sebuah kompilasi puisi. Betul. Itu soalnya ada yang dia memang secara kronologi dari tahun dibuat atau secara tema, tapi ini masuk secara tema tapi malah ada layer di baliknya untuk ada pemaknaan di balik itu. Betul. Ini menarik ya. Dan yang ada ucapan terima kasih seperti skripsi ini juga bagus. Skripsi. Sebagai manusia yang berbudaya yang mengucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah membantu budaya ketimuran. Terus ada catatan. Ya ini makanya Jamie Carver ini kan. Itu ada pengaruh selain judul yang terinspirasi dari bukunya Raymond Carver, When We Talk About Love itu ada puisi yang memang terinspirasi dari
itu dari karya itu atau buku memang hanya judulnya doang ya? Nah, ini menarik. Heeh. Sebenarnya pertama kali judul buku ini tidak terinspirasi dari cover, tapi dari film karya Molly Surya 2017 yang salah satu aktornya Nicholas Saputra yang jadi bisu itu. Iya, itu kan tapi dia terinspirasi jadi Raymond Carver kan. Iya, nah, betul. Nah, aku tidak, jadi inspirasi awalku pemantiknya. Makanya kan kalau versi Raymond Carver kan yang mereka. Iya. Nah, versi Molly Surya kan yang tidak kan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi awalnya aku nonton film itu, kemudian kayak ini menarik nih judul ini. Nah, kemudian aku coba mencari perumpamaannya atau terjemahannya dalam versi bahasa Indonesia yang menurutku itu ringkas dan cukup aman kan gitu untuk dijadikan judul. Nah, tapi akhirnya aku sadar bahwa aku curiga, dugaanku si Molly Surya ini pasti versi dari Raymond Carver. Iya. Makanya akhirnya di sini Raymond Carver juga aku masukkan. Karena mau tidak mau dia saya- adalah ide awalnya. Ide awalnya, Nah, iya betul, core awalnya yang itu juga sudah diterjemahkan kan, kumpulan cerpen sebenarnya. Kumpulan cerpen. Nah, itu kalau tidak salah itu tahun 78. Terbitnya 78, kemudian dugaanku kronologisnya itu di apa? Coba ditiru atau diambil Molly Surya untuk jadi judul filmnya di 2017. Nah, kemudian aku terinspirasi dari Molly Surya. Nah, tapi kan aku harus melihat sumbernya utamanya. Oh, ini dari cover, makanya tetap aku cantumkan si Raymond Carver. Tapi awalnya aku tahu dari Molly Surya. Kenapa itu kan tidak ada puisi yang judulnya itu ya kalau nggak salah. Ada situ soal Tan Bun An tadi. Tapi masih sebenarnya karena kan nggak banyak orang yang tahu kisah cinta Betul, iya. Siti Fatimah. Itu puisi kedua di buku. Makanya kan tidak mereka bicarakan ketika mereka bicara cinta, ya itu tentang kisah cintanya Siti Fatimah dan yang nggak banyak tahu. Komunikasi itu. juga. Betul kan yang tidak mereka bicarakan. Coba kalau yang mereka bicarakan pasti nggak miskomunikasi Betul. dong. Iya benar. Masuk ini masuk. Betul. Tapi menarik karena ini cukup umum kalau misalnya mengambil judul buku dari buku lain atau terinspirasi dari karya lain. Iya. Ya. Ada temanku yang ini buku puisinya itu dari dialog di sebuah film juga ada. Iya Terus betul. baru buat puisinya. Ini jadi dia Ada juga temanku dia buku puisinya itu ngambil dari penggalan kalimat esai. dari buat puisinya. Jadikan buku Banyak puisi. sekarang. Jadi pertamanya itu puisinya itu nggak ada. Nah, Terus betul. ini menarik ini quote dalam film ini. Nah. Terus baru buat puisinya. Nah, betul. Bisa dari mana saja kan Nanti sumber-sumber. habis itu tak kasih tahu orang. Inisialnya inisial. Ya dari film musik pakai tempo. Ya, dari film semua itu. Nyaut. Makanya nyaut itu. Makanya langsung Nyaut. respon. Bisa diulang? Audiens terlibat. Ya, kita mulai dari nol. Audiens terlibat ini. Itu ya. Oke. Oke, dah. Closing statement. Kalau secara personal puisi favoritmu di sini apa? Waduh, ini rumit ya. Iya, harus. Karena sebagai penulis tentu Megalomaniak jawabannya. Iya, jawaban klise tentu semuanya. Semuanya adalah Tapi kalau masalah proses dan menurutku itu mewakili jiwa aku banget adalah puisi yang juga disukai Kiara. Dan entah kenapa itu juga banyak orang yang suka. puisi yang ini yang Puisi terakhir. terakhir. PR-mu berarti menulis. Kutukan Budi yang hidup. Nah, dan soal apa? Dan dia ditaruh di akhir juga. Karena sengaja dia ini nanti buku puisi terakhir ini akan ada di buku selanjutnya. Jadi dia akan menjadi pembuka di buku selanjutnya. Modelnya konsepnya kayak ini albumnya Padi. Betul lah. Iya kan Nah, albumnya Padi. Berarti kayak bocoran gitu. tema selanjutnya tentang lebih ke personal eksistensial. betul. Ditunggu ini ditunggu. Sudah. Nah, jadi dia akan jadi pembuka. Dia di sini sebagai penutup, nanti di buku kedua dia sebagai pembuka. Nah, puisi ini sebenarnya puisi yang di seluruh buku ini ada 2 puisi yang sekali jadi nulis. Wah. Jadi kan ada beberapa puisi yang Lu lama berdiri banget. apa duduk itu? Biasanya kan Duduk. Sambil rebahan juga, sambil rebahan scroll Facebook, Nggak IG, sambil jongkok. sambil scroll IG. Yang satunya judulnya Batas. Itu puisi yang dalam 10-15 menit jadi. Karena mungkin itu kan puisi yang sangat personal banget kan, Batas juga kan. Karena personal tadi, jadi tidak perlu riset. Oke. Nah, iya. sedangkan puisi kayak Tan Bun An kan lama. Itu salah satu Iya, puisi karena yang paling harus lama. memahami, Riset. merasakan Betul. ini ya, kira-kira apa ya, mempersonalisasi dulu Nah, kisah itu kan. betul. Dan Menjadi. dan Iya. banyak versi kan. Jadi kan aku harus menelusuri seluruh versi itu. Terus termasuk terus
ini nih Iya, garis merahnya. betul, garis merahnya. Termasuk nama kan juga banyak versi nih. Ada Tan Bun An, ada N-nya 2, ada N-nya 1. Termasuk nama pagodanya juga banyak variasi itu. Untungnya aku pernah ke sana langsung, jadi aku tahu nih. Di internet kan biasa lah, internet kan banyak variasi. Untungnya pernah ke sana. Nah, 2 puisi tadi yang judul Batas dan Kutukan Bagi Yang Hidup tuh sangat personal. Jadi mungkin ngalir banget nih. Jadi itu kayak keluar dari dalam diriku gitu. Katarsis. Iya, katarsis. Jadi langsung jadi. Nah, kenapa puisi ini yang paling gue suka? Karena puisi ini yang mendorong gue untuk kembali ke Jogja. Jadi di Niatnya nggak balik nih. jadi kan habis lulus kan, habis lulus di 2020 akhir itu kan balik ke Iya kan Bangka. kamu balik itu kan. Balik dan cuma 4 bulan. Nah, waktu itu kan hampir jadi PNS, hampir Iya. daftar PNS nih. Nah, di sana. Di Tapi sana. malah jadi penyair. Nah, ada satu momen sesuai namanya. Ini kan beberapa orang menduga-duga dia pacarku. Padahal bukan, ini udah tua orangnya. Siapa sih Tiffany? Sudah bukan si Ira Esmeralda ini. Oh. Si ibu-ibu ini sudah ibu-ibu ini, sudah Ini apa kepala dinas. bukan. Jadi orang dalam ini. Jadi si Ira Esmeralda ini salah satu budayawan Budaya. di Bangka dan dia dulu adalah gurunya dia Anugrah. Ketika di SMA. Spoiler. Betul. Dia Anugrah kan pernah di esainya nulis, dia tertarik nulis, dia tahu bahwa nulis itu menghasilkan uang karena diminta gurunya ngirim tulisan via email dibantu. Nah, itu si Ira Esmeralda ini. Nah, kemudian si Ira Esmeralda ini juga bisa dikatakan salah satu orang yang ngomporin Sunli awal-awal nulis dulu ketika masih di Bangka, ketika Sunli masih di Bangka. ini ya, Pahlawan budayawan tanpa ada yang jasa ya. memang berpengaruh di apa ya untuk perkembangan kebudayaan di Cukup Bangka. sangat berpengaruh begitu. Sama kontemporer ini ya. Nah, betul. Nah, kemudian di satu momen kami liburan nih, rame-rame Iya. sama teman-teman orang anak-anak Bangka lain yang tertarik menulis. Kami liburan ke pantai, terus di satu momen ketika menjelang matahari terbenam sesuai di puisinya, ngobrol nih. Deep talk. Deep talk. Deep talk. Yang lain kan pada gitar-gitaran, ini deep talk berdua. Anak ini ya, anak senja banget ya. Wah, anak senja banget gitu. Padahal belum jam 2 ya, udah deep talk dulu. Ya, yang kurang lebih kesimpulan dari Deep Talk itulah kamu kayaknya harus pulang lagi ke Jogja gitu, karena di sini mungkin karir kepenulisanmu akan mati karena terbentur masalah pragmatis kan, Iya. bekerja, cari uang, menikah, kemudian mungkin iklim yang tidak seramai dan sekental Jogja. Iklim literasi. yang Betul. kurang. Itu kan harus lebih struggle kan membangun iklim Iya. itu kan di daerah lain kan, misalnya yang bukan kantong-kantong budaya utama kan. Nah, kemudian pulanglah, disuruh kembali lagi ke Jogja gitu. Jadi akhirnya memang kembali lagi ke Jogja. Dan kembalinya itu yang menjadikan ini. Dan itu maksudnya kan itu judulnya Kutukan Bagi Yang Hidup, itu kamu menganggap kamu menulis puisi itu sebagai kutukan atau gimana? Pesimis. Aku Pesimis menganggap kan kalau kutukan sangat pesimis betul ya. sangat apa ya konteksnya kan negatif kayak Betul. kayak kecuali Kayak penyair-penyair murung gitu loh. betul. senja murung nah Tidak berbahagia gitu kan, tidak berbahagia. Vincent banget. Ya itu sebenarnya apa ya? Kalau dikatakan mencoba bijak itu kurang tepat karena masih muda. Iya. Tapi itu salah satu Kamu ngejek aku. coba itu salah satu bagianku memaknai hidup maksudku di usia yang masih muda dan labil ini kan aku merasa bahwa kayaknya hidup kita penuh dengan kutukan-kutukan yang kita harus menikah, tuntutan sosial, harus bekerja, harus terbentur ini itu. Idealis kita kan Iya. terbentur banyak hal Banyak kan. hal tuh. Oleh pekerjaan, pernikahan atau mungkin oleh jarak kayak tadi kan. Iya. Iklim yang berbeda kan antara di Bangka dengan di Jogja itu kan. Aku merasa kayak hidup kita penuh dengan kutukan deh gitu kan, ketimbang anugerah kan gitu kan. Iya, yang anugerah dia. Iya betul, jelas gitu ya. Masuk ya. Betul masuk. Joknya masuk tuh. Tadi situ menyimpulkan kayak kita lebih banyak kutukannya, kayak terakhir tuh lebih ke kutukan nggak sih Iya. gitu kan. Dari situ muncul sok-sok filsafat ini dalam bentuk puisi. Aku membayangkan ketika kamu nulis itu terus tahu gitu jadi PN. Iya betul. Pas sampai Jogja Kayaknya mending kamu jadi PN aja Betul, gitu. gitu. Langsung gak kan? iya, teman-temanku saya jadi PNS semua di Bangka. Iya. Kamu malah jadi penyair. Iya. Penyair negeri sipil. Waduh. Penyair negeri sipil. Oke. Penyair negeri sipil. Ini Tiga kata lucu. Itu di Malaysia loh. Di Malaysia kan memang ada sastrawan negara Iya. yang hidupnya itu dibiayai negara, dia fokus nulis aja. Heeh. Nah, Indonesia kapan nih? Waduh. Dinas Kebudayaan. Halo, Kemdikbud. Begitu. Menarik. Ini sudah lumayan lama obrolan kita. Oh iya ya. Kalau nggak
dipotong nanti ini Kemana-mana. capek. Capek dan kemana-mana. Meluber kemana-mana. Statement itu PNS penyair apa tadi? Penyair di Negeri situ. sipil. Tidak kata lucu. Jadi Oke, itu oke. dulu obrolan kami dari Coba Baca Podcast. Terima kasih Mas Iya. Nova, Mbak Giara, kasih. Jengra. Nanti nggak tahu episode berikutnya kapan ya nanti Insya Allah. karena tadi ya itu kutukan-kutukan dalam kita pengennya kerja-kerja literasi Betul. jalan Kerja-kerja kebudayaan. tapi terhadang oleh didera oleh kerjaan dan Macam-macam. digembur oleh lemburan. Lembur kantor ya. Bertempur pekerjaan bertempur dengan hutang. Kalau kata Chopin. Gitu. Ya sampai jumpa di episode berikutnya.